Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2911. Itu memang terdengar tidak masuk akal, tetapi akan lebih baik jika kita tetap waspada. Lexi York memperlihatkan senyum tipis. Kita sudah terlalu banyak mengetahui tentang Queenie York. Tidak mungkin dia akan menunjukkan kelemahan sedikit pun. Tetapi jika bajingan itu, Harvey York, memutuskan untuk menyeret kita bersamanya, kita tidak akan siap. Benar. Vince York menarik napas panjang. Itulah sebabnya kita harus merencanakan semuanya sejak awal. Jika tidak, kita akan menjadi bahan tertawaan terbesar di Hong Kong dan Las Vegas apabila kita gagal. Lexi memikirkan situasinya sambil menekan tuts piano. Kalau begitu, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengadu domba Harvey dengan Jason Leo. Bagaimana caranya? Tanya Vince dengan rasa penasaran. Bang! Lexi mengeluarkan sebuah undangan dari tas tangannya dan membantingnya di atas meja. Ini dia. Vince mengalihkan pandangannya dan melihat tulisan, Turnamen Raja Judi, pada undangan tersebut. Ini. Menurut informasi yang kudapat, si bajingan Harvey akan mewakili keluarga Hamilton dalam pertandingan besok. Sedangkan Matteo Leo seharusnya mewakili Jason. Tapi jika Tuan Muda York sendiri juga muncul, bukankah Tuan Muda Leo akan merasa terdorong untuk bertanding demi harga dirinya? Yang perlu kita lakukan adalah membuat Harvey bertaruh dalam skala yang lebih besar. Misalnya, dia bisa menantang Harvey untuk memotong tangannya sendiri jika kalah. Dengan begitu, tidak akan ada lagi kesempatan bagi kedua pihak untuk berdamai. Mata Vince sedikit berbinar setelah mendengar ucapan Lexi. Bagus sekali. Bagaimana aku bisa lupa? Beberapa trik kecil saja sudah cukup untuk memperkeruh suasana. Oh, kamu ini. Kamu terlalu fokus pada gambaran besar sampai-sampai tidak memperhatikan detail di sekitarmu. Padahal, terkadang justru detail kecil yang menentukan hasil akhir. Malam kedua setelah Lexi dan Vince merancang strategi mereka. Las Vegas penuh sesak oleh orang-orang. Malam itu, seluruh perhatian kalangan atas Hong Kong dan Las Vegas tertuju pada kota tersebut. Wisatawan, jurnalis, dan banyak orang lainnya berbondong-bondong menuju Las Vegas. Semua orang bersiap untuk menyaksikan kemana lisensi kasino Mordu Casino Palace akan berakhir. Sejak berdirinya Las Vegas, ini adalah pertama kalinya ada yang berani mempertaruhkan lisensi kasino dalam sebuah taruhan. Karena itu, media menjuluki pertandingan ini sebagai turnamen Raja Judi. Banyak wanita kaya menjadi penggemar pria misterius bernama Matteo. Semua orang tampil dengan pakaian mewah, berebut mendapatkan tempat duduk terbaik di dalam Mordu Casino Palace untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Mereka yang tidak mendapatkan akses masuk, memilih untuk pergi ke istana kasino lainnya, di mana pertandingan disiarkan secara langsung. Sambil menikmati hidangan lezat dan bermain kartu, orang-orang membisikkan dugaan mereka, bertanya-tanya apakah pria asing berbakat ini mampu mengalahkan raja judi lokal. Setelah sekian lama, ini adalah kali pertama seseorang berani menantang raja judi itu sendiri. Banyak yang mulai membicarakan tentang kehancuran keluarga Hamilton yang tampaknya sudah tidak terhindarkan. Melihat situasi saat ini, tampaknya tidak ada satupun anggota keluarga yang mampu mengambil alih gelar Raja Judi. Jika keluarga Hamilton kalah, maka mereka pasti akan segera jatuh dari puncak kekuasaan. Bab 2912. Sementara semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, beberapa Toyota Century dengan nomor plat dari Hong Kong perlahan berhenti di pintu masuk Mordu Casino Palace. Orang-orang yang mengenali nomor plat tersebut terkejut. Mobil-mobil itu milik keluarga York Hong Kong, dan beberapa di antaranya bahkan milik Marcel York. Sebelum orang-orang sempat pulih, belasan pria kekar berpakaian jas keluar dari mobil sebelum mereka berdiri dan membentuk barisan. Tak lama kemudian, dua pria muda dengan aura seorang atas datang keluar. Tuan muda dari keluarga York Hong Kong, Vince York.
Dan Baron Kekaisaran serta Wakil Komandan Ksatria Templar, Jason Leo. Begitu melihat keduanya datang bersama, semua orang teringat mengapa mereka bersumpah menjadi saudara dan bahwa adalah hal yang wajar bagi mereka untuk berjalan bersama. Di belakang keduanya, Matteo Leo memimpin sekelompok orang dengan pakaian tradisional. Mereka pasti adalah anggota Ksatria Templar. Apakah kamu sudah menugaskan seorang notaris, Tuan Muda Leo? Tanya Vince sambil menyilangkan tangan dan mengerutkan kening ke arah Mordu Casino Palace di depannya. Keluarga Hamilton mungkin akan lari dari utang mereka begitu kamu menang melawan mereka. Jason tertawa terbahak-bahak. Dengan kamu di sini, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Tapi aku sudah memberitahu Matteo untuk mengatur langkah-langkah pengamanan. Matteo melangkah maju sambil tersenyum. Untuk memastikan pertandingan ini seadil dan seresmi mungkin, aku telah menghubungi keluarga Hamilton lebih dulu. Kami mengundang 5 orang terkenal dari Kekaisaran, Negara H, Hong Kong, Las Vegas, dan Amerika sebagai notaris hakim. Setiap orang dari mereka sangat dihormati. Mereka tidak akan memihak kepada pihak manapun. Dan jika ada yang melanggar kata-kata mereka, hakim notaris akan dapat menghukum mereka sesuai kebijakan mereka. Tentu saja, mereka tidak melakukannya tanpa. Para hakim notaris ini akan dibayar komisi sebesar $1,5 miliar dari pihak yang menang. Selain itu, keluarga Hamilton telah mengundang semua orang berpengaruh di Hong Kong dan Las Vegas, sementara kami mengundang duta besar dari setiap kedutaan negara untuk datang. Singkatnya, begitu keluarga Hamilton kalah, mereka tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Mereka tidak akan berani melakukan hal bodoh. Matteo merasa sangat percaya diri saat mengatakan hal itu. Hipnosis ringan yang digunakannya tidak pernah mengecewakannya. Ia menganggap dirinya tak terkalahkan dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Ia bahkan bisa melihat kemenangannya sendiri pada saat itu. Ia tertawa pelan. Siapa yang akan mereka kirim malam ini? Orang lain dari The Great Gambler. Matteo sedikit terdiam sebelum menjawab. Aku belum mendengar apapun, tapi siapapun itu, akan mudah bagiku. Orang-orang yang ditakdirkan untuk kalah melawanku tidak layak untuk aku ingat namanya. Jason tertawa pelan. Ia puas dengan rasa percaya diri Matteo. Tuan Muda Leo, aku rasa kita harus tetap waspada. Kata Vince dengan senyum tipis. Menurut informasiku, kita mungkin akan melawan Harvey malam ini. Harvey York. Jason mengernyitkan dahi. Tentu saja, dia sudah mendengar nama itu sebelumnya. Dia yang menggunakan dan mempermalukanmu. Mata Vince sedikit berkedip, tapi senyum tetap terpasang. Itulah dia. Kamu harus tetap berhati-hati di sekitarnya. Orang itu pembuat masalah. Bab 2913. Jason Leo tertawa terbahak-bahak sebelum menunjukkan senyuman tipis. Bukan maksudku untuk berkata buruk tentangmu, Tuan Muda York. Kamu sendiri adalah dewa perang, namun kamu takut pada para pengacau. Kenapa tidak langsung menghadapinya? Kenapa terus bermain-main dengannya begitu lama? Karena kita adalah saudara sejiwa, aku akan menghadapinya untukmu kali ini. Tapi setelah ini, kamu harus memberi tekanan pada 4 keluarga teratas di Hong Kong. Buat mereka setuju dengan syaratku sedikit lebih cepat. Vince York tertawa. Aku mendengar tentang 3 syarat itu, Tuan Muda Leo. 2 yang pertama tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jika kamu mau, aku bisa membantumu mencapai tujuan itu. Tapi, yang ketiga. Jason tertawa terbahak-bahak, kemudian meletakkan tangannya di bahu Vince. Aku yakin kamu mengenalku lebih baik dari siapapun saat ini kan? Aku hanya bercanda. Keluarga York Hong Kong. Aku tidak akan berani merebut tahtamu. Bersama, kita akan tak terkalahkan di Hong Kong dan Las Vegas. Tapi, jangan lupakan aku saat kamu mengambil posisi sebagai penguasa keluarga. Jason tertawa lebar sambil dengan santai mengeluarkan penilaiannya, membuat para pengikut di belakangnya merasa bahwa dia benar. Bahkan tuan muda dari keluarga York Hong Kong sendiri merasa sedikit tertekan oleh Jason saat itu. Siapa lagi yang berani menantangnya jika itu terjadi?
Vince mendengus dalam hati, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Kalau begitu, aku akan menantikan kemenanganmu malam ini, kata Vince dengan senyuman hangat. Dominasi penuh atas Hong Kong dan Las Vegas akan segera dimulai dengan keluarga Hamilton. Jason mengangguk. Benar. Matteo Leo, suruh keluarga Hamilton untuk memainkan satu ronde untuk semua kelereng jika mereka berani. Kedua pihak akan mempertaruhkan seluruh saham lisensi kasino. Aku akan menghancurkan mereka sekaligus jika mereka menerimanya. Dan jika tidak, aku akan setidaknya menakut-nakuti mereka. Mata Matteo berkedip panik. Tuan Muda Leo, menurut rencana kita harus perlahan mengurangi saham mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bereaksi berlebihan. Bagaimana jika mereka benar-benar terdesak? Akan lebih menarik jika kita memainkan ini perlahan. Kita akan memiliki kendali atas permainan. Bagi Matteo, sangat penting untuk memenangkan pertandingan malam ini. Itulah sebabnya dia ingin melangkah dengan hati-hati dalam pertandingan ini. Jika ada yang salah, dan keluarga Hamilton memenangkan satu ronde, dia bisa menunda pertarungan dan menjaga Jason tetap di pihak yang menang. Ekspresi mendalam muncul di wajah Matteo. Dia bukan orang yang sombong. Kata-kata Matteo masuk akal baginya saat itu. Tuan Muda Leo, bermain perlahan dan hati-hati adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berguna, kata Vince dengan tenang. Jika kamu tidak percaya diri, kenapa tidak kita minta orang itu untuk bermain untukmu kan? Aku jamin dia pasti akan menang. Jason mengernyit sedikit setelah mendengar kata-kata Vince. Terima kasih, tapi itu tidak perlu. Sekarang aku sudah kembali, itu berarti aku cukup percaya diri untuk menghancurkan mereka. Dan karena bawahannya tidak memiliki tekad untuk menang, aku akan memainkan pertandingan itu sendiri. Katakan pada keluarga Hamilton bahwa kita akan menyelesaikan semuanya dalam satu putaran. Pihak yang kalah akan menyerahkan semua saham kepada pemenang. Datanglah kepadaku jika mereka berani. Kalau tidak, mereka harus pergi sekarang juga. Bab 2914. Seperti yang kamu harapkan. Sekelompok orang berlari maju setelah mendengar perintah dari Jason Leo. Ekspresi Matteo Leo sedikit berubah. Tuan Muda Leo, ini sama sekali berbeda dari rencana asli kita. Ini terlalu berisiko. Jika kita gagal, kita tidak akan bisa menjelaskan hal ini kepada putri keempat juga. Pang! Jason memukul wajah Matteo dengan punggung tangannya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sejak kapan kau punya hak untuk mengajarku bagaimana melakukan sesuatu? Aku sudah memberitahumu. Aku akan pergi sendiri. Aku bahkan mengajarkanmu hipnotis ringan. Kau tidak akan berpikir aku tidak tahu cara menggunakannya sekarang kan? Ingat, Matteo. Kau hanya menjadi komandan Ksatria Templar karena aku memberimu kesempatan. Kau bukan apa-apa tanpa aku. Setelah mendengar kata-kata Jason, wajah Matteo langsung berubah suram saat dia menutupi wajahnya. Rencana seharusnya tidak seperti ini, tetapi karena Jason, segalanya berubah. Selain Matteo, anggota Ksatria Templar lainnya semua merasa sangat senang saat mereka menatap Jason dengan kekaguman. Wakil komandan akan bertindak. Dia benar-benar tak terkalahkan. Jason dan Vince kemudian menuju ke ruang VIP nomor 1 di Mordu Casino Palace sambil dikelilingi oleh pengikut mereka. Notaris dan ratusan penonton hadir pada saat itu. Saat Jason masuk dengan pandangan tegas, seluruh ruangan jatuh dalam keheningan saat dia menatap pria yang baru saja kembali dengan paksa. Jason menyilangkan tangannya dan menyipitkan matanya. Dia cukup puas dengan pemandangan di depannya. Apakah kata-kataku berhasil? Apakah keluarga Hamilton menerima tantanganku? Satu putaran untuk menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Kita akan bertaruh seluruh saham kastil kasino kita. Apakah mereka menerima persyaratan atau tidak? Jika tidak, mereka harus segera pergi dari sini. Mulai hari ini, tidak akan ada keluarga Hamilton lagi. Sebelum orang lain bisa menjawab, sebuah kursi pelan-pelan berputar menghadap Jason, menunjukkan Harvey York yang dengan santai meminum sampanyenya.
Tentu saja. Tidak masalah sama sekali. Tapi, bukankah membosankan hanya bertaruh beberapa saham? Bagaimana jika kita menaikkan taruhannya sedikit? Misalnya, kau bisa bertaruh dengan tanganmu. Semua orang terkejut dan memandang Harvey setelah mendengar ucapannya. Harvey dengan tenang mengambil tegukan sampanyenya dan berkata, "Bukankah kamu sangat percaya diri, Jason? Kau benar-benar percaya bahwa kau bisa menang malam ini kan? Tambahkan tanganmu. Aku akan bertaruh untuk diriku sendiri. Ini tawaran yang cukup baik untukmu jika boleh aku katakan. Siapa kau?" Jason menunjukkan ekspresi mengejek begitu mendengar seseorang menantangnya. "Kau ingin tanganku? Apakah kau sebanding dengan itu? Beranikah kau memotongnya jika aku letakkan tepat di depan wajahmu? Berhenti berpura-pura menjadi dewa judi hanya karena kau duduk di sofa mengenakan setelan jas, anak muda. Aku sudah terlalu sering melihat orang yang sok pamer dalam hidupku, tapi setiap orang dari mereka mati di tanganku tak lama setelahnya. Ini Harvey, Tuan Muda Leo. Dia adalah orang yang baru-baru ini menyebabkan badai besar di Hong Kong dan Las Vegas," kata Vince, menyipitkan matanya sebelum Harvey bisa mengatakan apa-apa. Dia juga memiliki hubungan baik dengan keluarga Hamilton. Dialah yang menyelamatkan nyawa Fabian Hamilton sebelumnya. Dia bahkan tidak peduli ketika melawan Maiden, T.L. told sendiri. "Kamu harus sangat berhati-hati di depannya. Jangan coba-coba melawannya. Kamu mungkin bukan tandingannya." Vince berusaha keras meyakinkan Jason. Bab 2915. Jason Leo menyipitkan matanya sebelum dengan dingin berkata, "Jadi, kau Harvey York. Tak heran jika kau begitu sombong. Aku dengar kau sendiri adalah pangeran dari Southlight dan juga kerabat dari keluarga York Hong Kong. Kau bahkan menghancurkan cabang Dragon Palace bersama dengan cabang Longmen Hong Kong dan Las Vegas. Kau cukup mengesankan. Tapi, seseorang sepertimu tidak akan menjadi apa-apa pada akhirnya. Lahir dan pandanganmu saja sudah menentukan takdirmu. Apa? Ketika aku menyatakan untuk melanjutkan pertunanganku dengan Queen York setelah melakukan kebangkitan seperti itu, apakah aku merusak impianmu untuk menjadi menantu keluarga York Hong Kong? Apakah itu sebabnya kau begitu ingin memiliki tanganku? Apa kau begitu marah padaku? Jangan khawatir. Ketika aku selesai dengan Hong Kong dan Las Vegas, aku juga akan pergi ke negara H. Aku akan mengambil setiap aset yang kau miliki di sana, membunuh semua orang yang kau kenal dan cintai, dan menggali setiap aset leluhurmu hanya untuk membakarnya semua. Jason dengan santai menyalakan cerutu dan menghisapnya. Begitu kau memutuskan untuk menantangku, takdirmu sudah ditentukan. Serunya dengan tatapan dingin. Sekian banyak kepala dari Dark Island, pangeran dari Timur Tengah, dan Jenderal Mongolia, semua orang yang berani menantangku mati dengan cara yang mengerikan. Seorang pria dari negara khas sepertimu tidak berhak menyombongkan diri di hadapanku. Ada seseorang yang bertindak tinggi di hadapanku seperti itu, disebut pedang suci dari Shinkage Wei, Miyata Shinosuke sendiri. Aku mematahkan lehernya dengan satu langkah setelah itu. Hei! Kau membandingkanku dengan orang bodoh itu. Dia membuang setengah hidupnya dan baru saja menjadi dewa perang. Dia bahkan tidak berhak untuk berlutut di hadapanku. Tidak hanya Jason tidak takut, tetapi dia bahkan memiliki ekspresi sombong pada saat itu. Selain itu, aku berasal dari kekaisaran matahari yang tak pernah terbenam. Islander dikuasai oleh Amerika, tetapi bukankah mereka juga pernah melayani kekaisaran? Seorang Islander tidak sebanding denganku. Aku memiliki keluarga kerajaan dari kekaisaran, armada terkuat di dunia, dan banyak keturunan dari negara H yang mendukungku. Dia bahkan tidak bisa mendekatiku. Jujur saja, jika aku benar-benar ingin kau mati, aku bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Dengan perintahku, banyak keturunan dari negara H akan menarik pedang dan senjata mereka untukmu. Seorang pengkhianat terhadap negaranya sendiri berani memamerkan tuan barunya sebagai latar belakang. Kata Harvey dengan tenang. Tampaknya kau sendiri yang tidak tahu malu, Jason. Tidak tahu malu. Seorang pengkhianat terhadap negaraku sendiri.
Jason tertawa dingin. Satu-satunya hal yang paling aku sesali adalah dilahirkan di negara H. Aku menyesal tidak menjadi orang barat. Jika aku bisa mengubah kulitku menjadi putih, aku akan memiliki jauh lebih banyak dari yang aku miliki sekarang. Jason memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Kata-kata Harvey sangat memukulnya. Tapi jangan khawatir. Meskipun aku tidak sebaik itu, aku tetap mudah menangani dirimu. Cukup dengan tindakan bodohmu. Seru Harvey dengan acuh tak acuh. Aku sudah selesai berbicara denganmu. Kita akan selesaikan ini dengan satu putaran. Kita akan pertaruhkan seluruh bagian dari istana kasino kita, bersama dengan salah satu tanganmu. Aku akan bermain denganmu jika kau berani. Jika tidak, maka hancurkan saja segera. Vince mengernyitkan mata melihat pemandangan yang begitu ganas. Berani-beraninya kau, Harvey. Kau pikir kau bisa meremehkan Tuan Muda Leo seperti itu? Bab 2916. Harvey York dengan tenang melirik Vince York dengan ekspresi penasaran. Aku penasaran siapa orangnya. Ternyata itu Tuan Muda York sendiri. Aku sebelumnya benar-benar tidak tertarik dengan tangan Jason Leo. Tapi aku mendengar seseorang dari keluarga York Hong Kong diam-diam menawarkan hadiah, mengatakan bahwa siapapun yang memotong tangannya bisa mendapatkan 15 miliar dolar darimu. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi tidak ada salahnya mencobakan. Semua orang benar-benar bingung setelah mendengar kata-kata Harvey sebelum mengalihkan pandangan mereka ke arah Vince. Semua orang dari Hong Kong dan Las Vegas tahu tentang 3 syarat yang ditetapkan oleh Jason pada waktu itu. Sangat masuk akal jika Vince yang meminta tangan Jason. Bisa dibilang, saudara yang disebut-sebut itu hanya palsu. Satu ingin merebut posisi saudaranya, sementara yang lain mengejar tangan saudaranya. Vince ingin menempelkan kepalanya ke dinding saat itu juga. Dia memang ingin Jason kehilangan lengannya karena Harvey. Itu satu-satunya alasan dia muncul saat ini. Tidak perlu memberitahu dunia tentang ini. Tapi Harvey menyebutnya begitu saja. Jantung Vince berdegup kencang setelah Jason menatap ke atas. Tuan Muda Leo, kenapa kamu percaya satu kata pun yang dia katakan? Kata Vince dengan tawa dingin. Bajingan ini ingin kita bertarung sampai mati agar dia bisa mendapatkan harta rampasan. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menangani pertandingan ini juga. Aku akan bertarung melawan bajingan ini. Aku ingin memotong lengannya sendiri untuk beberapa waktu. Setelah menyipitkan matanya pada Vince sebentar, Jason tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda York, persahabatan antara kita sudah berjalan cukup lama. Anak seperti dia tidak akan bisa merusaknya dengan mudah. Jangan khawatir. Aku tidak akan mempercayai satu kata pun yang dia katakan. Meskipun setelah mengatakan itu, Jason masih menunjukkan sedikit rasa jijik saat menatap mata Vince. Dia tidak berniat berbicara dengan Vince tentang hal-hal seperti itu, tapi setelah mendengar kata-kata Harvey, konflik antara dia dan Vince hampir terungkap. Harvey tersenyum diam-diam sambil melihat keduanya, yang jelas-jelas sedang merencanakan sesuatu. Ada beberapa hal yang tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Harvey berhenti menggoda Jason ketika dia menyipitkan matanya padanya. Baiklah, Jason. Cukup sudah. Teriak Harvey dengan dingin. Apakah kita bermain atau tidak? Jika kau tidak punya nyali untuk bermain, maka keluar sekarang juga. Las Vegas tidak menyambutmu. Jangan jatuh ke dalam perangkap bajingan ini, Tuan Muda Leo. Dia berusaha memaksa kita berlawanan. Teriak Vince berpura-pura peduli pada Jason. Aku tahu. Jason acuh tak acuh. Itulah mengapa aku harus mengalahkannya dalam satu putaran. Dengan kekuatan mutlakku, trik-trik kecil akan sia-sia. Jason melangkah maju sebelum menyipitkan matanya pada Harvey. Aku menerima tantanganmu, Harvey. Tapi, aku punya permintaan sendiri. Aku ingin kau bermain melawanku. Aku ingin kau kalah dengan adil, dan aku ingin kau memotong lenganmu sendiri. Well, apakah kau masih ikut? Jika tidak, maka merangkaklah tepat di bawah selangkanganku dan pergi. Harvey tersenyum tipis sebelum bertepuk tangan.
Itulah yang aku tunggu. Ayo, tulis semuanya. 3 salinan kontrak yang sama dibawa masuk sementara Harvey masih berbicara. Isinya sudah dicetak sebelumnya dan persis seperti yang disepakati oleh keduanya. Mata Jason menyusut sedikit. Tampaknya dia sudah terjebak, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Bab 2917. Tidak ada jalan kembali pada titik ini. Begitu Harvey York menandatangani dan menaruh sidik jarinya di atas kertas, Jason Leo hanya bisa melakukan hal yang sama. Setelah keduanya mendapatkan kontrak, hakim notaris yang membuat keputusan juga memiliki salinannya. Mata Vince York menyala saat melihat apa yang sedang terjadi, lalu dia mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah hanya menyaksikan sebuah tontonan. Ayo mulai. Seiring dengan kata-kata Harvey, sebuah platform bundar muncul dari tanah yang halus. Meja permainan yang sempit dan panjang dapat terlihat di atas platform bundar itu. 108 kamera pengawas ditempatkan di seluruh tempat. Bahkan seekor lalat pun tidak akan lolos dari pengawasan mereka. Seorang petugas keamanan yang dipilih secara acak berdiri di kedua sisi meja, menunggu Harvey dan Jason untuk masuk. Jason melangkah maju sambil tertawa dingin sebelum ia diperiksa. Ia kemudian berjalan ke kursi tengah sebelum duduk. Harvey melemparkan jaket yang tersemat di bahunya dan perlahan berjalan menuju meja untuk melakukan pemeriksaan tubuh. Tindakan kedua orang itu sangat santai, tetapi cukup untuk menarik perhatian seluruh kerumunan. Semua orang tahu dengan baik bahwa permainan selanjutnya akan menentukan kepemilikan lisensi kasino. Hanya ada 6 lisensi kasino di seluruh Las Vegas. Lisensi kasino saja memiliki pendapatan miliaran dolar. Dengan modal sebanyak itu, sangat mudah bagi siapa saja untuk membangun keluarga dengan peringkat teratas. Jika Jason menang, pertempuran pertamanya untuk bangkit kembali akan berjalan lancar. Namun, jika Harvey menang, dia akan bisa memasuki lingkaran atas Hong Kong dan Las Vegas. Singkatnya, ini bukan sekadar masalah menang dan kalah. Pertandingan ini sendiri akan menentukan status kedua pemain tersebut. Queenie York, Leslie Clark, Joanna Mendoza, Irene Johnson, dan lainnya muncul tak lama setelahnya. Queenie, nyonya dari keluarga York Hong Kong dan CEO eksekutif dari konsorsium Luxus, Leslie, putri dari Komandan Pertama Hong Kong, dan Inspektur di Kepolisian Hong Kong, Joanna, putri dari Komandan Pertama Las Vegas, dan Kepala Cabang Dragon Palace, Irene, putri dari pemimpin cabang Longmen Hong Kong. Masing-masing wanita kaya tersebut memiliki identitas yang luar biasa. Mereka duduk di kursi VIP sambil cemas memandang ke depan. Mereka semua mengenakan riasan yang sangat indah. Setiap gerakan mereka membuat banyak pria terpesona diam-diam. Pangeran muda dan bangsawan biasa bahkan tidak berani berpikir hal lainnya. Mereka tahu bahwa wanita-wanita itu sama sekali tidak mudah didapatkan. Jason, yang berada di platform, dengan tenang melirik para wanita tersebut. Dengan identitasnya, dia jelas memiliki cukup informasi untuk mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan yang dalam dengan Harvey. Meskipun dia terkesan dengan semua wanita yang dikumpulkan Harvey, dia juga siap untuk memotong lengannya sebelum menyiksa yang lainnya. Apa yang ingin kau mainkan hari ini, Tuan Muda Leo? Blackjack, domino, besar dan kecil. Aku dianggap sebagai setengah pemilik di sini. Kau bisa memilih permainan apa yang kau inginkan. Kata Harvey dengan tenang saat duduk di kursi. Kalau begitu kita main blackjack. Kita akan bermain satu ronde untuk menyelesaikan semuanya. Jika seri, kita akan lanjut sampai ada yang menang. Setelah itu selesai, kita akan langsung memotong tangan yang kalah. Hakim notaris akan bertindak sebagai saksi. Seorang hakim notaris terkenal melirik Harvey, mengangguk sebelum melangkah maju. Jika tidak ada masalah lain, kita akan mulai pertandingan. Harvey mengangguk sebelum memberi isyarat. Silakan duduk, Tuan Muda Leo. Jason mencentikkan jarinya di depan Harvey. Lebih baik kau hargai sisa waktumu ini. Begitu kau keluar dari sini, kau hanya akan punya satu tangan tersisa. Semua orang mendengar kata-kata arogan Jason,
tetapi setelah Jason menjentikkan jarinya, tidak ada yang menyadari bahwa pandangan Harvey sedikit melambat sebelum kembali normal. Sebuah senyuman puas terukir di bibir Jason setelah melihat apa yang terjadi. Bab 2918. Seorang dealer yang terlihat berusia 20-an mendekat. Pakaian yang dikenakannya sangat sederhana. Dia jelas masih pemula. Menurut informasi yang diberikan, dia dipilih secara acak dari kerumunan wisatawan untuk menjadi dealer. Dia hanya dilatih selama sekitar 15 menit dan hanya diberi informasi dasar serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Yang menarik adalah dia ditawari $150.000 untuk menjadi dealer. Meskipun wisatawan yang beruntung ini gugup, dia tetap bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Dia mengeluarkan 10 set kartu baru untuk Harvey York dan Jason Leo agar masing-masing memilih. Keduanya tidak membuang waktu dan langsung melakukannya. Dealer membagikan kartu dan mengeluarkan joker di dalamnya sebelum mengocoknya. Kemudian, Harvey dan Jason diberi kesempatan untuk memotong dek kartu. Aksinya sangat kaku. Dia kadang-kadang tanpa sengaja memperlihatkan 1 atau 2 kartu saat mengocok dek. Tidak ada yang menghentikannya, karena pengalamannya membuktikan bahwa dia tidak akan menipu. Vince sedikit menyipitkan matanya saat melihat dealer tersebut. Dealer itu tampak familiar baginya, tetapi dia tidak tahu dari mana dia mengenalnya. Setelah selesai mengocok dek dengan teliti, dealer kemudian bertanya. Tuan York, Tuan Muda Leo, siapa yang akan menjadi bandar? Aku adalah setengah pemilik di sini. Aku yang harus menjadi bandar. Jawab Harvey dengan tenang. Jika Tuan Muda Leo tidak masalah, kita bisa melanjutkan. Bagaimanapun juga, aku masih menunggu untuk memotong tangannya. Jason tertawa keras sebelum menyipitkan matanya pada Harvey. Aku harus mengakui, Harvey. Sudah lama sejak ada orang yang berani sebegitu arogan di depanku. Tapi semakin arogan mereka, semakin menyenangkan bagiku untuk menghancurkan mereka. Aku akan membunuh beberapa orang sepertimu setiap bulan. Dan pekerjaanku di sini akan selesai ketika kau sudah 6 kaki di bawah tanah. Begitukah? Aku harap kau tetap percaya diri. Jangan menangis pada ibumu ketika aku memotong tanganmu. Harvey dengan tenang menyeruput teh hitamnya. Bagikan kami kartunya. Dealer mengangguk sedikit sebelum secara sembarangan membagikan kartu kepada keduanya. Kemudian, hanya 1 kartu dari masing-masing yang dibuka. Harvey memiliki 9. Dan Jason memiliki 3. Harvey tersenyum sebelum membuat isyarat di depan Jason. Jason bahkan tidak peduli untuk melihat kartu tersembunyinya. Ini tidak cukup. Keberuntunganku tidak akan seburuk itu. Berikan aku 1 lagi. Tidak mungkin aku bangkrut seperti ini. Jason kemudian menyipitkan matanya pada Harvey dengan tampang percaya diri. Dealer kemudian memberikan 1 kartu lagi pada Jason, dan itu adalah 9. Jason memiliki total 12 poin. Jika kartu tersembunyinya adalah 10, Jack, Queen, atau King, dia akan kalah. Tentu saja, dia juga memiliki peluang untuk menang melawan Harvey. Jason tersenyum sebelum melihat kartu tersembunyi miliknya. Tidak buruk. Aku rasa aku masih cukup beruntung. Sekarang giliranmu, Tuan York. Kecuali jika aku sangat beruntung, dan kartu tersembunyiku adalah 10, kartu lainnya sudah cukup untuk mengalahkanmu. Kau harus tahu aku sudah memiliki lebih dari 18 poin kan? Well, mau kartu lagi? Atau kau akan menyerah saja? Jason menjentikkan jari-jarinya saat berbicara, seolah-olah sedang mengejek Harvey. Pupil Harvey terasa sedikit terhenti setelah mendengar suara itu. Berikan aku kartu, serunya. Dealer kemudian memberikan kartu lagi padanya. Itu adalah as. Bersama dengan kartu-kartu yang sudah dibuka, dia memiliki total 10 poin. Harvey tidak repot-repot melihat kartu tersembunyinya. Lagi. Serunya dingin. Bab 2919. Dealer memberikan kartu lain kepada Harvey York. Itu adalah sebuah as. Dia memiliki total 11 poin. Mata kerumunan terbuka lebar. Bahkan napas Jason Leo terhenti sejenak pada saat itu.
Jika poin Harvey masih di bawah 21 setelah mendapatkan kartu lain, dia akan menang secara otomatis. Tambah lagi, kata Harvey di bawah tatapan terkejut semua orang. Dia memiliki total 21 poin. Apapun kartu tersembunyi itu, Harvey sudah gagal. Kerumunan benar-benar terkejut setelah Harvey membuka kartu tersembunyinya. Harvey memiliki 9, 10, dan dia mendapat sebuah as. Total 20 poin adalah angka yang besar, hanya kalah dari Blackjack. Dengan kondisi yang begitu baik, dia masih meminta kartu lain dan akhirnya gagal. Apa artinya ini? Apakah Harvey memiliki keinginan untuk mati? Hahaha. Apakah kau begitu takut padaku? Kau masih minta kartu lain setelah mendapatkan 20 poin. Apakah kau benar-benar takut kalah? Kau pikir kau dewa judi atau apa? Memang pantas. Jason menunjukkan ekspresi tenang. Tidak ada cara kau bisa menang melawanku dengan standar itu. Sebuah rasa bangga muncul di mata Jason. Dia pikir seseorang seperti Harvey kebal terhadap hipnotis ringan darinya. Tapi setelah melihat bagaimana Harvey membagikan kartunya seperti itu, Jason menyadari bahwa itu berhasil. Dia bahkan berpikir untuk memasang taruhan lebih besar saat itu. Pada titik ini, Harvey menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Dia memegang kartunya sambil gemetar tanpa terkendali. Tak seorang pun tahu apakah dia benar-benar marah atau hanya ketakutan setengah mati. Tuan Muda Leo, mohon tunjukkan kartumu. Kata dealer sambil tersenyum hangat. Tidak perlu. Ini imbang. Kau cukup beruntung, Tuan York. Jason membalik kartu tersembunyi miliknya, memperlihatkan seorang raja. Dengan 12 poin ditambah, total poinnya lebih dari 21. Dia sudah gagal, tapi tidak ada yang bisa tahu karena ekspresi wajah pokernya. Kerumunan menjadi heboh setelah melihat pemandangan tersebut. Tak seorang pun tahu bahwa Jason begitu menakutkan. Pertandingan sudah selesai, tetapi Jason masih berhasil menipu Harvey. Seperti yang diharapkan dari dewa perang legendaris. Jason benar-benar memaksa Harvey bangkrut dengan taktik psikologinya. Pria yang sangat terampil. Jason menghela napas. Akhirnya dia merasa nyaman. Vince sedikit mengerutkan kening. Sebenarnya dia ingin melihat Harvey memotong tangan Jason. Dengan begitu, tidak ada pihak yang akan mundur. Namun, Jason memiliki peluang yang cukup baik untuk menang. Tanpa berpikir panjang, Vince menahan emosinya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Harvey. Jason terus menyalakan cerutunya dan menghisapnya. Karena kita sudah sampai di sini. Ujar Jason dengan dingin. Bagaimana jika kita meningkatkan taruhannya lebih tinggi? Bagaimanapun, semakin tinggi taruhannya, semakin seru pertandingan ini. Jika kita tidak meningkatkan taruhannya, kita akan mengecewakan seluruh turnamen kan? Apa yang ingin kau tambahkan? Tanyanya. Jika kau menang, aku janji aku akan pergi tanpa meminta apapun. Tapi jika kau kalah, aku ingin semua sumber daya yang kau miliki di Hong Kong dan Las Vegas. Aku ingin cabang Dragon Palace, cabang Longman, keluarga Mendoza, keluarga Clark, keluarga Johnson, keluarga Hamilton, semuanya. Jika kau kalah, semua ini milikku. Apa pendapatmu? Bab 2920. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata Jason Leo. Ini bukan lagi turnamen Raja Penjudi. Pertandingan ini saja akan menentukan Raja baru Hong Kong dan Las Vegas. Jika Harvey York menang, 4 keluarga teratas di Hong Kong akan tunduk padanya hanya karena mengusir Jason. Dan jika Jason menang, dia akan mendapatkan segala sesuatu yang telah diperjuangkan keras oleh Harvey. Dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk menghancurkan keluarga York Hong Kong dan membangun keluarga baru yang tersembunyi. Harvey dengan tenang melirik Jason. Apakah kau masih bertaruh kecil pada titik ini, Tuan Muda Leo? Apakah kau masih meremehkanku? Jika kau ingin bermain, kita harus meningkatkan taruhannya lebih tinggi lagi. Jika aku kalah, aku akan memberikan semua yang aku miliki, termasuk apa yang aku miliki di Mordu dan Bakwood. Kau harusnya bisa membangun keluarga baru yang tersembunyi di sini dengan semua ini. Tapi jika kau kalah,
hanya ada satu hal yang aku inginkan, nyawamu. Apakah kau turun untuk bermain? Kata-kata tenang Harvey cukup untuk mengejutkan seluruh kerumunan. Dia bertaruh dengan nyawanya. Jason terdiam sebelum tertawa dingin. Menarik. Jika kau ingin bertaruh dengan nyawamu, aku juga akan bertaruh dengan nyawaku. Jika aku kalah, aku akan mati. Jika kau kalah, kau mati. Ayo, tuliskan ini. Harvey dengan tenang menandatangani kertas itu. Bagikan kartunya. Serunya dingin. Dealer sedikit gugup. Bagaimanapun, mereka berdua bertaruh dengan nyawa mereka sendiri. Dia gemetar saat membagikan kartu, tentu saja jauh lebih lambat dari sebelumnya. Para saksi, juri, dan orang-orang yang menyaksikan pertandingan yang disiarkan langsung sangat ketakutan. Queenie York dan yang lainnya mengerutkan kening sambil memandang dengan cemas ke meja permainan. Vince tidak bisa menahan diri untuk terus memandangi Harvey. Segalanya sudah tidak terkendali. Semua tidak berjalan sesuai rencana. Dia ingin Harvey melawan Jason agar keduanya bertarung sampai mati, tetapi semuanya menjadi sangat berbeda. Mereka bertaruh dengan nyawa mereka sendiri. Bahkan dengan status Vince, dia sendiri tidak memiliki hak untuk menghentikan pertandingan ini. Kartu Harvey dan Jason segera dibagikan. Tuan York memiliki kartu as. Tuan Muda Leo memiliki 10. Apakah Anda ingin kartu lagi, Tuan Muda Leo? Tanya dealer, gemetar. Jason sama sekali mengabaikan dealer dan mengalihkan pandangannya ke Harvey. Aku harus mengakui, Harvey. Kau cukup beruntung mendapatkan kartu as di sini. Tapi aku lebih beruntung. Aku memiliki 10, dan aku juga memiliki 10 lagi. Peluangku untuk menang sekarang lebih dari 90%. Aku tidak butuh kartu lagi, tetapi kau akan kalah jika tidak mendapatkan lebih banyak kartu. Jason menghembuskan asap rokok. Aku mulai tertarik. Apa yang harus aku lakukan denganmu selanjutnya? Apakah lebih baik jika aku membuatmu berlutut di hadapanku sebelum kau mengakhiri hidupmu sendiri? Atau lebih baik jika aku mencekikmu sampai mati? Jason mengenakan ekspresi genit saat menilai Harvey, seolah ingin melihat perubahan apapun pada ekspresinya. Kau banyak bicara. Jika kau sudah selesai, sekarang giliranku. Harvey membuat ekspresi dingin. Saya sudah bilang. Aku memiliki 20 poin. Mengapa aku harus menambahkannya di sini? Jason membalik kartu tersembunyinya dengan keras. Tapi apakah kau takut? Kartu tersembunyi itu adalah raja. Dia memiliki total 20 poin. Kerumunan terkejut. Beberapa bahkan bersorak untuk Jason pada titik ini. Karena dia telah mengungkapkan kartunya, dia tidak diperbolehkan untuk menambahkannya lagi. Dengan itu, 20 poin cukup untuk memastikan kemenangan. Jason tidak perlu menarik kartu lagi.